ada di kota Surabaya. Udah lama banget gue nggak pernah kesini. Baru ini lagi kesini setelah sekian lama dan sekarang lagi ada di Polda Jatim, di Telantas Polda Jatim. Sekarang gue pengen ketemu sama Pak Dir. Kira-kira ada nggak ya di dalam? Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Dir. Selamat pagi. Waduh. Nah, Mbak, saya mau ketemu sama Pak Dir. Ada di dalam nggak? Kebetulan saat ini Bapak Dir sedang ada di PJR. Oh, lagi ada di PJR. Lagi ngapain? Lagi ngecek mobil Incar. Mobil Incar. Mobil Incar. Saya mau ketemu Pak Dir dong. Baik, mari kita antarkan ke PJR. Siap. Ayo guys, kita ketemu sama Pak Dir. Ngobrol-ngobrol tentang katanya lagi ngecek mobil Incar. Ayo, mari. Pagi Bapak. Pagi. Iya. Pagi, gimana kabar? Woi, Sehat Pak. dari mana nih? Dari Jakarta Pak. Wah, Waduh. terima kasih ya Feby udah dianterin ke sini. Wah, ini. Kembali ke lobi. Oke, mari. Woi, gimana? Ini Selamat makanya sekali. nih katanya Pak Dir lagi ada di sini. Oh, lagi ngecek-ngecek kendaraan Incar katanya gitu. Kegiatan gimana Pak? Biasanya pagi-pagi pada ngapain aja? Ya, tadi kami melaksanakan apel pagi. Setelah itu saya bersama Wadir ngecek kesiapan kendaraan yang mau operasional. Oke, siap. Yaitu, nah inilah kita mempunyai inovasi baru. Inovasi Makanya baru. Bagaimana inovasi ini betul-betul bisa membantu masyarakat. Nah, makanya kita lihat kesiapannya ini. Oh, ternyata Kontrol sudah ya, siap, tiap kontrol pagi gitu. selalu ya. Selalu kita Selalu monitor rutin dulu. ada apel, kontrol Ya, kendaraan mengarahkan pada kesiapan. anggota untuk kesiapannya dan kita melihat secara langsung teknis bagaimana untuk promosinya biar aman di jalan. Siap begitu. Wah guys, ini ada terobosan baru nih. Apa penasaran nih? Pengen nanti ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Pak Dir. Gitu. Oke. Ya, inilah alat Incar yang dibuat ini karya anggota saya sendiri. Anggota sendiri yang bikin. yang membuat. Oke, Nah, siap. ini melalui memang perjalanannya 5 bulan untuk melakukan uji coba. Kita juga melalui beberapa kegagalan, ada kamera terbakar. Alhamdulillah ini sampai jadi begini. Jadi, Nah, wah. tapi kalau siap. mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita duduk sebentar. Wah, Nah, gitu. ngobrol-ngobrol Sebentar. sambil santai. Ya. Ayo guys, Oke. mari kita lihat dan kita dengar penjelasan langsung dari Pak Dir. Latif, apa sih Incar itu? Mari, silakan. Oke, mari Ya, ayo, saya Ya, ngikut. kita duduk sini bentar. Oke, mari kita duduk. Terima Ngobrol kasih dulu. Pak. Ya, Terima kasih Gimana? banyak. Saya Terima udah kasih. diterima di sini. ya, kami sangat senang sekali kedatangannya. Nah, Nah, mau nerusin yang tadi Pak, yang tadi Bapak sempat bilang dan cerita sedikit waktu pas di mobil itu katanya itulah armada yang sudah dipersiapkan selama 5 bulan yang namanya Incar. Nah, itu apa Pak? Iya, ini Incar ini adalah pengembangan daripada Etle. Oke. Di mana kita mempunyai inovasi karena kita menyadari betul ruas jalan di Jawa Timur itu sangat luas. Nah, kalau Etle ini kan sifatnya statis, berarti di beberapa titik. Hanya di ini Ah, aja di titik spot-spot tertentu. Nah, statis. untuk Jawa Timur itu ada 53 titik. 53. Ya, di Polrestabes ada, Polrestabes ya. di Gresik ada, Gresik. di Madiun Kota Madiun. ada, di Lamongan ada. Lamongan, ya. Nah, ini kan baru berapa titik, berarti Baru. 53 titik. Sedangkan wilayah Jawa Timur itu sangat luas. Gede banget Nah, ya. makanya oleh sebab itu saya terinspirasi dan kebetulan saya itu mempunyai anggota 3 orang lulusan ITS. Dan waktu itu saya tantang mereka, ruas jalan yang ada di Jawa Timur betul-betul harus kita awasi semuanya. Bagaimana caranya bisa ke cover semua begitu. tuh. Sehingga mereka saya kasih tantangan. Pada saat di sini saya menjabat baru 1 bulan, saya langsung kasih tantangan pada Di challenge tuh mereka. Nah, akhirnya mereka berinovasi, bereksperimen, terciptalah Incar ini.
sebagai pengembangan daripada etle. Nah, Oke, siap. etle statis, kalau incar ini adalah mobile. Dia bisa bergerak di mana aja. Lebih ruas dinamis jalan. ya? Iya, akan lebih menguasai seluruh jalan yang ada di Jawa Timur. Nah, ini yang hasil karya daripada anggota kami. Jadi benar-benar yang nemuin, yang menciptakan, yang meng-create adalah asli anggota sendiri. Wih, hebat banget. Berarti produksi anak bangsa. Itulah. Mantap. Makanya saya Keren sangat banget. bangga Indonesia nggak kalah pokoknya. dengan karya anggota saya yang bisa menciptakan, membantu tugas kepolisian khususnya dalam penegakan hukum. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Siap. penilangan, penindakan tidak boleh secara manual. Secara manual lagi. Nah, tapi sedangkan kalau hanya etle satu titik dan akan kita kembangkan juga terus, ruas-ruas jalan lain juga perlu diawasi. Makanya inilah jawaban yang akan kami berikan kepada Bapak Kapolri, bagaimana penindakan secara hukum. Siap. Semuanya secara elektronik. Ya, saya juga sempat dengar dan ikutin yang berhubungan dengan masalah penilangan. Ya. Bapak Kapolri memang menyampaikan bahwa dia bilang udah nggak bisa secara manual lagi, Iya. bahwa ini adalah kita sama-sama membangun, rebuild lagi, merubah image polisi yang selama ini mungkin masyarakat taunya, aduh ribet nih urusan sama polisi, males, mungkin taunya cuman, aduh polisi nih nilang-nilang melulu gitu loh. Nah, ini yang pengen dirubah sama Bapak Kapolri, dan di sini khususnya diberikan jawabannya ini adalah untuk pelayanan masyarakat juga, gitu loh. Incar ini adalah jawabannya gitu ya, Pak. Ini adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga apalagi di masa wabah pandemi ini kita tidak untuk mengurangi kontak dengan orang, khususnya masyarakat. Inilah jawabannya juga untuk di masa pandemi saat ini. Nah, Incar ini adalah pengembangan daripada etle yang kita kembangkan. Ini penindakannya sudah secara otomatis. Otomatis semua? Otomatis. Ada 5 pelanggaran yang sudah secara otomatis akan apabila melakukan pelanggaran terekam, tercapture oleh alat ini, dia langsung tercapture dan langsung kita kirim ke RTMC. RTMC langsung memberikan surat seperti contoh ini, memberikan surat konfirmasi kepada pelanggar. Siap. Nah, disinilah nanti udah tanpa konfirmasi orang itu nanti ada barcode di sini, ada dia barcode, melakukan verifikasi. Siap. Udah langsung kalau dia melakukan langsung melakukan pembayaran denda tilang dan menyelesaikannya, sudah selesai. Tapi apabila mereka tidak menyelesaikan konfirmasi ini, kendaraan akan terblokir. Masih terblokir. Tetapi kalau sudah terselesaikan, dia membayar, mengadakan konfirmasi, melakukan penyelesaian bukti yang ada tercapture ini, udah selesai. Ini akan lebih mudah, sehingga tentunya kita juga tidak menimbulkan konflik terhadap masyarakat. Tetapi mungkin masyarakat ada yang belum puas. Ada yang belum dengan puas. Saya kok itu bukan kendaraan saya, itu bukan milik saya. Silahkan ada konfirmasi di sini ataupun datang ke tempat kami. Ya. Mungkin dia tidak mengakui, karena kelebihan alat ini juga bisa mengvideo. Bukan cuma foto, tapi video juga bisa. Sehingga pada saat dia dengan foto kurang puas, akan kita putarkan di sini videonya. Nah, disitulah mungkin akan lebih jelas. Itu yang betul-betul kami kembangkan sehingga betul-betul alat ini bergerak, dan alat ini bisa kita monitor keberadaannya di mana di TMC karena sudah ada dipasang GPS. Dan pengoperasionalnya ini kita tinggal melakukan evaluasi dari beberapa kejadian masalah dari angka pelanggaran, angka kecelakaan. Alat ini akan digerakkan kemana? Karena sudah kita uji coba, kalau mungkin secara manual, kemampuan kita melakukan tindakan pelanggar dalam waktu 1 jam, paling kita hanya mampu menindak 50 pelanggar. Ya iyalah ya, yang pakai kendaraan banyak banget, manual. Tetapi dengan alat ini silahkan masyarakat beraktivitas seperti biasa aja. Melakukannya, yang penting tidak melanggar, pasti tidak akan kita lakukan penilangan. Karena alat ini hanya bergerak aja. Yang tidak melakukan pelanggaran misalnya pakai helm, ya tidak akan tercapture.
Tapi kalau misalnya melakukan melakukan pelanggaran yang seperti tadi, pasti akan tercapture. Nah, itu. Jadi kita udah uji coba 5 menit aja kemarin karena masih banyak pelanggaran. Uji coba ya. 5 menit aja jarak berapa kilo dia sudah bisa 150 pelanggaran langsung tercapture. 5 menit, 5 menit. 150 pelanggaran. Ya, dalam berjalan aja nih tinggal. Nah, langsung terkirim ke RTMC, RTMC langsung memberikan konfirmasi kepada pelanggar itu. Nah, ini yang saya mengajak pada masyarakat mengedukasi supaya betul-betul dimanapun alat yang ada khususnya di Jawa Timur ini sudah ada dan dia akan mengawasi segala aktivitas masyarakat terutama yang melakukan pelanggaran. Kalau yang tidak, alhamdulillah pasti tidak akan aman. Itu tujuan kami itu. Tapi bukan maksud kami ingin banyak menilang, enggak, tidak. Tapi kami hanya memberikan message kepada masyarakat bahwa kami ada di mana-mana untuk menjaga masyarakat dalam berlalu lintas. Siap. Nah, itu guys. Jadi, ayo kita sama-sama tertib berlalu lintas. Sebenarnya nggak bakal kena tilang kalau tertib dalam berlalu lintas. Rambu-rambu diperhatikan, tidak melanggar lampu merah. Karena sebenarnya ingat, yang pakai jalan kan bukan cuman kita-kita aja. Ya, masih ada orang lain yang pakai jalan. Ada yang naik motor, ada yang naik kendaraan umum, yang bawa sepeda, yang jalan kaki, yang nyebrang, apa segala macem. Nah, itu mesti benar-benar diperhatikan. Dan di sini yang diberikan dan terobosan yang dilakukan oleh Bapak Latif dan semua yang ada di Ditlantas Polda Jatim adalah sebenarnya untuk mempermudah masyarakat, melayani semua pengguna jalan dan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Baru ada di Jawa Timur nih Pak? Ya, baru Jawa Timur. Wih, keren. Target saya seluruh Jawa Timur nanti ini untuk sebagai hadiah ulang tahun 1 Juli. 1 Juli. Seluruh jajaran Jawa Timur sudah, Polres sudah menerapkan, sudah ada mobil incar ini. Amin. Kita targetkan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Untuk sementara sampai saat ini kita sudah menciptakan 8 mobil. Karena saya targetkan 1 mobil itu bisa mengcover 1 kabupaten. Oke, berarti armada yang ready adalah 8 mobil. 8 mobil yang sudah 1 mobil target mengcover 1 wilayah kabupaten. 1 kabupaten. Ya. Oke, siap. Itu jalan yang ada. Dan, keren banget. Ya, ini saya mengharapkan betul keren. Bisa semaksimal mungkin karena dengan adanya alat incar ini, penindakan sudah secara elektronik semua, online semuanya, ini akan berdampak kepada kepatuhan. Nanti ada kaitannya dengan, karena alat ini juga terintegrasi dengan database SIM. Nah, database SIM ini akan digunakan pada saat nanti orang akan melakukan perpanjangan. Akan diuji karena alat ini juga terkoneksi dengan aplikasi yang namanya TAR, yaitu Traffic Attitude Record, di mana perilaku orang selama 5 tahun akan terekod. Silahkan nanti ada di situ. Datanya detail tuh, jelas ya. Jelas. Suka ugal-ugalan, suka apa tuh ada semua. Orang itu nanti misalnya Mas Didi, kalau terekam di sini, terekam. Pada saat perpanjangan SIM dibuka nama Didi, nanti akan terekod situ. Keluar itu langsung. Iya, pernah melakukan pasal sekian, pelanggar sekian. Apabila poinnya lebih dari 12, akan suruh uji ulang. Lebih dari 12, uji ulang. Sesuai dengan Perpol 5 tahun 2001 yang baru dikeluarkan oleh Bapak Kapolri, tadi Bapak Kapolri, ini sedang kita sosialisasikan. Nah, inilah alat-alat ini akan dengan ada database yang ada tentang pelanggaran, betul-betul memberikan kewajiban masyarakat untuk betul berpatuh dalam berlalu lintas. Gitu. Sehingga akan keterkaitan antara TAR, antara incar dengan TAR, dengan database SIM, dan database SIM juga masyarakat. Dan jangan lupa Mas Didi, masyarakat itu juga punya rapor. Silahkan dibuka sendiri, yaitu kayak anak sekolah. Iya, dia bisa membuka perilaku selama 5 tahun, yaitu namanya aplikasi yang kami Script namanya. Script. Jadi dia silahkan dibuka di aplikasi Script itu, dia nanti untuk mengoreksi dirinya sendiri, lihat, saya pernah melanggar di mana saja, terdata atau tidak, nanti akan dicocokkan dengan data TAR kami. Nah,
sehingga tidak ada dusta di antara kita bahwa Tidak ada dusta di antara kita, kami udah tidak kayak lagu. mengada-ada, tapi masyarakat bisa Benar. memonitor perilakunya masing-masing dengan data script itu. Based on data semua, Lengkap jadi semuanya. tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, bisa langsung dicocokkan Ya. rapornya. Oh iya ternyata emang banyak pelanggaran pasal sekian, pasal sekian. Nah, mana buktinya apa saya mau lihat? Nah, nih ada nih Ya, dicocokin kamu sama silakan kartu. membuka sendiri tiap Buka tahun sendiri. maupun tiap ini silakan dengan aplikasi script bisa mengetahui perilaku selama 5 tahun yang digunakan pada saat mau perpanjangan SIM. Nah, sesuai dengan Perpol yang baru ini nanti ada istilah the merit point system. Oke. Nah, di situ akan seseorang bisa memperpanjang SIM kalau poinnya tidak lebih dari 12. Tapi kalau sudah lebih dari 12 wajib untuk ujian ulang. Seperti ulang. mencari SIM baru. Yang baru. Apalagi orang yang melakukan tabrak lari terdata dimasuk di database kami sesuai dengan putusan pengadilan nanti bisa sampai cabut SIM. Cabut SIM ya? Cabut SIM itu nanti oleh pengutusan pengadilan. Pengadilan. Nah, itu. Siap. Kalau tabrak lari jelas akan kita tidak boleh seumur hidup. Tidak boleh seumur Atau hidup. demikian nanti itu. Sampai segitu kita dengan adanya Luar biasa. data sudah terintegrasi sehingga betul-betul kita bisa mengevaluasi dan kita bisa memberikan masyarakat betul-betul untuk tertib, dipaksa untuk tertib. Gitu. Kalau selama ini kan kadang-kadang orang hanya bisa bayar. Karena dia, secara manual. secara manual kan yang penting bisa bayar ke bank, Bisa bayar. sudah ini. Tapi kita ada data ini nanti kalau seandainya melakukannya berat ya tidak boleh punya SIM sampai tidak boleh memiliki SIM. Apalagi yaitu tadi melakukan tabrak lari. Berarti cabut seumur hidup SIM tersebut. Karena kita mempunyai data yang valid. Luar biasa. Itu. Di Lantas Polda Jatim Itu luar yang- biasa nih. Yang akan kita Keren. persiapkan ke depan. Siap. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi juga dengan yang ada di seluruh Indonesia juga. Pak, saya kan udah lama nggak ke Surabaya. Oke. Pengen jalan-jalan, Pak. Mau dong diajak muter-muter Iya. Surabaya. Kita sekalian naik mobil incar biar Wah, sambil naik mobil incar. melihat bagaimana pengoperasian di lapangan. Cara Sedikit kerjanya? Cara kerjanya kita sambil lihat coba. Nanti Siap. kita. Ayo guys, Bagaimana? sekarang kita jalan-jalan sama Pak Dir, naik mobil incar. Gue juga penasaran kayak apa dan cara kerjanya seperti apa. Let's go. Mari Pak. Mari kita. Siap. Ayo, Mas, inilah mobilnya. Nah, waduh. Mari. Bentar, ini akan ada muter-muter. Yes. Let's go. Mari. Ya. Nah, tuh Mas Didi. Ini Oke. kita sambil mutar-mutar Surabaya. Muter-muter Surabaya. Kita Siap. sambil lihat itu alat monitor untuk penindakan alat incar yang terhubung dengan RTMC. Langsung? Iya, langsung. Langsung kehubung Jadi, ya. Siap. yang sudah tercapture di sini yang melakukan pelanggaran nanti akan direkod oleh Direkod. RTMC. Nah, RTMC langsung memberikan surat konfirmasi terhadap pelanggar. Siap. Langsung secara otomatis. Langsung nggak pakai lama ya Pak nggak ya. pakai lama. Jadi, langsung begini. kayak dapat notifikasi gitu, Ya. mungkin kayak secepat Ya. WA atau SMS Ya, di masuk situ- gitu ya. Di situ ada tercapture yaitu pada sesaat pada saat kejadian dan setelah. Dan setelah. Ya, jadi dia bisa tercapture di situ. Oke, siap. Nah, ini kayaknya saya lihat perangkatnya benar-benar di mobil ini udah lengkap banget ya Pak. Ya. Dan yang saya dengar katanya ini pakai AI atau AI, Ya, Artificial Intelligence. Ya, di mana pelanggaran ini secara otomatis. Jadi memang di pelanggar itu kan ada 77 pelanggar. 70. Tetapi memang kami masih ada 5 pelanggaran yang sering terjadi. 5 Ya, pelanggaran. jadi kita masih mengembangkan terus. Oke. Nah, selain ada 5 ini alat ini juga bisa secara manual. Secara manual, Dalam siap. artian mengcapture misalnya pelanggaran yang belum menggunakan AI itu. Ada. Jadi bisa dua ya Pak ya? Iya, Bisa secara ya, otomatis dan secara manual. otomatis yang sudah itu ada seperti penggunaan helm, melawan arus,
kecepatan, set belt, ya toh. Ini pelanggaran yang sudah ada 5 yang sudah secara otomatis akan terekam. Itu yang secara otomatis nanti ya. mungkin sambil bisa dilihat operasionalnya. Ya. Nanti bisa langsung tercapture dan pasti akan langsung terkirim ke RTMC. Nah, satu lagi yang paling penting yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol pas duduk di sana, Pak Latif menjelaskan otomatis tercapture dengan kemampuan artificial intelligence ini atau AI atau AI guys. Jadi yang tercapture itu hanya yang melakukan pelanggaran ya Pak. Ya, jadi kalau misalnya di jalan ada banyak, ada motor, Ya. ada mobil atau Ya. apapun itu, Alat ini milah-milah sendiri. milih sendiri dia. Iya, milih sendiri. Wih, iya canggih Misalnya banget. orang Jadi pelanggaran yang pakai helm ya sudah pasti lewat nggak akan tercapture. nggak akan tercapture. Yang nggak pakai helm, walaupun itu di situ ada 100 kendaraan, 100 200 kendaraan, kendaraan, dia satu yang Satu, dia ini, nah, dia kayak yang ya dia sendiri Dia. yang tercapture dan akan terkirim surat konfirmasi pelanggaran. Nah, itulah guys. Jadi saking canggihnya alat incar ini, hanya yang melakukan pelanggaran yang kena capture. Jadi buat pengguna jalan yang lain udah enak lah ya. Iyalah. Sebenarnya udah. Iya, biasanya kalau manual mereka kan sudah merasa benar tetap dihentikan. Tapi kalau dengan adanya ini Nggak bisa. Silakan masyarakat beraktivitas, berproduktivitas. Seperti biasa. Iya, itu akan juga kita ibaratnya polisi tidak akan menghentikan kembali. Tapi diharapkan dengan adanya ini masyarakat bisa tertib tanpa dihentikan oleh polisi. Tanpa dihentikan oleh polisi. Mau misal, saya enggak kok apa. Nah, ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya. Nah, itu yang kita harapkan sehingga Siap. produktivitas masyarakat semakin tinggi, perekonomian juga. Ya, semakin berkaitan tinggi, dengan kan gitu. perekonomian, Ya, betul. misalnya mereka mau berangkat kantor dihentikan butuh berapa? 15 menit setengah jam untuk Ya. berhenti, Ya. sedangkan seharusnya Waktu udah masyarakat terbuang bisa, tuh, sebenarnya ya. masyarakat bisa sudah sampai, tapi karena ada permasalahan dengan polisi karena melakukan pelanggaran, akhirnya mereka terganggu. Coba Siap. 30 menit bisa menghasilkan berapa uang? Kan gitu. Betul. Tapi dengan adanya alat ini, kalian melanggar ya kami hanya memberikan surat konfirmasi, udah gitu aja. Iya. Kalian mengakui tinggal melakukan pelanggaran, tapi tidak diharapkan gitu. Diharapkan mereka tertib semua kan gitu. Tertib. Nah, Sebenarnya bukan buat nilang, Bukan tapi nilang. biar tertib Biar gitu loh. tertib, gitu. Heeh. Dan kami Betul. betul-betul sehingga image masyarakat terhadap Polri yang suka mencari-cari pelanggaran tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi tidak ada misalnya image yang selama ini mencari pelanggaran terus untuk memperkaya diri sendiri sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena kami tidak bersentuhan dengan masyarakat, kami dengan adanya alat ini untuk memaksa masyarakat tertib. Inovasi Dan tidak ya. akan terjadi kolusi, korupsi, nepotisme itu yang paling KKN itu KKN itu tidak akan terjadi. tidak akan terjadi. Karena gini, Betul. bukannya kadang-kadang polisi sudah tidak mau, masyarakat yang memaksa kalau masih berinteraksi kan gitu. Tapi dengan ada alat ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali Itu- bersentuhan langsung itu sudah ya. betul-betul Siap. daripada harapan Bapak Kapolri untuk penindakan khusus pendidikan lalu lintas tidak ada yang manual. Siap. Nah, inilah dari ruas jalan seluruh Jawa Timur, mudah-mudahan dia 1 Juli bisa cover semuanya. Tercover Nah, semuanya. mudah-mudahan bisa segera terwujud. Amin, mudah-mudahan. Dengar-dengar tadi ada ada kisah menarik, guys. Cerita di balik menciptakan alat incar ini, ada kamera kebakar ya, Pak? Iya, kita ini sebetulnya bereksperimen itu mungkin waktu itu dari sekarang berarti 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Sejak awal saya duduk sebagai di lantas, terinspirasi dengan etle. Terinspirasi dengan karena etle, etle ini siap. statis lah. Wilayah ruas jalan yang lain bagaimana caranya? Caranya ya. Akhirnya saya ada 3 orang ini, saya kasih challenge itu, dia bereksperimen mungkin selama 5 bulan. Dia menghabiskan kamera berapa, ada yang terbakar, Ada yang kebakar. Iya, ada yang kebakar. Namanya eksperimen. Pasti Nah, ada aja yang gagal sepanjang perjalanannya. Seperti ini pun masih masih ada kelemahan dan kekurangan, selalu kita perbaiki. Karena kedepannya memang alat ini bukan cuma ada di mobil, rencana kami
kami juga akan terapkan di drone. Ada drone? Iya, rencana itu Wah, pengembangan canggih. kedepannya, tapi kita harus ini dulu memang yang bisa ini. Dan juga ada yang bisa nanti dipegang oleh anggota. Jadi anggota yang berada dalam pengawasan kegiatan melawan pelanggaran seperti speed gun modelnya. Hampir kayak speed gun. Oke. Melawan pelanggaran yang langsung terkoneksi dengan RTMC. Jadi bukan petugas di situ yang akan melihat, tapi RTMC yang akan memberikan RTMC surat udah bukan yang di lapangan Bukan lagi, lapangan semua lagi. terintegrasi ya. Di lapangan integrated, sesuai ya. perintah Bapak Kapolri, ada kemacetan, ada ini baru turun. Tapi Baru untuk turun. pelanggaran semua udah online. Itu harapan Wah. Bapak Kapolri. Keren. Dan ini sudah dimulai di Ditlantas Polda Jatim. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, guys. Seperti apa kota Surabaya? Udah lama gue nggak jalan-jalan, sekarang muter-muter. Dan kayak apa sih perangkat yang ada di mobil tadi? Diceritain udah. Nah, Mas Didi, Ya, ini siap. kita muter-muter Surabaya, akan saya tunjukkan satu tempat yang bersejarah buat Polri. Siap. Oh, tempat apakah itu? Nah, inilah pertamanya polisi lahir di Indonesia. Inilah ada kita di sini ada namanya Tugu Polisi Istimewa. Tugu Polisi Istimewa. Iya. Jadi pertama. Pertama kali adanya polisi ya dari sini lahirnya betulnya. Oh gitu. Iya. Wah, guys, menarik nih, guys. Ada Ini makanya sejarah nih. dulu Bung Tomo pernah menyampaikan tidak ada pernah Hari Pahlawan kalau tidak ada namanya Pak M. Yasin. Pak M. Yasin. Iya, Bung Tomo pernah menyampaikan itu karena Siap. awal dari perlawanan terhadap Belanda, Polri inilah yang pertama kali mempunyai senjata, mengangkat senjata. Polri. Polisi Istimewa. Polisi Yang Istimewa. dipimpin oleh M. Yasin, Pak M. Yasin. M. Yasin. Wah, kita udah nyampe nih, guys. Kita lihat, kita dengar langsung dari Pak Latif sejarah polisi. Mari. Ini sejarah daripada polisi. Ini, guys, Ah. sejarahnya. Wah. Ini proklamasi. Proklamasi yang diproklamasikan oleh Pak M. Yasin pada waktu itu masih berupa inspektur polisi tingkat 1. Inspektur polisi Nah. tingkat 1. Kelas 1 ya toh. Ya. Nah, proklamasinya itu untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Polri, polisi. Ya, polisi Republik Indonesia. Surabaya, Surabaya. 20 Agustus 1945. Jadi setelah 17 Agustus 3 hari kemudian Polri menyatakan memproklamirkan sebagai polisi istimewa. Jadi Nah, pertama kali disinilah sejarahnya ya. Ya, Pak, mulai ya. dia makanya ada Tugu Polri, polisi. Tugu Nah, Polri. nah, itu. Siap, siap. Itu. Nah, dengan adanya ini Mas Didi ya, kami betul-betul terinspirasi tadi. Dulu mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kami polisi-polisi saat ini dengan slogan polisi presisi, Presisi, siap. kami mengembangkan, mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana menjaga kemerdekaan, bagaimana menjaga ketertiban. Khususnya pada fungsi kami sebagai fungsi lalu lintas, tentunya Lantas. menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Oleh sebab itu kami ada alat yang tadi yang kita sebut incar. Untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Betul-betul masyarakat bisa berguna, bisa berproduktivitas dengan baik, tanpa diganggu, tanpa merasa terganggu. Kami siap. hanya adanya alat incar, dan kebetulan di sini Pak Didi ada yang tadi kita sebut etle. Etle. Oh, yang itu, etle siap. Ya, etle itu Siap. yang statis sifatnya. Yang statis. Nah, ya. kami kembangkan dengan incar ini. Terinspirasi dari etle, Itu loh. lahirlah Itu loh, incar. Untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Nah, jadi perjuangannya kalau yang sekarang adalah berinovasi, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat. Betul sekali. Siap. Kita terinspirasi di situ. Kami harus bisa berguna, bermanfaat, dan apa yang diceritakan oleh pahlawan kita, pendahulu-pendahulu kita akan kita lanjutkan. Diteruskan. Untuk kejayaan Polri. Siap. Jaya terus Polri, dan terima kasih banyak
Bapak saya udah diterima di sini, diajak muter-muter, diajak jalan-jalan, seru banget, dapat pengetahuan baru lagi. Ya. Dan mudah-mudahan di Lantas Polda Jatim Amin. terus bisa berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat. Terima kasih. Maju terus, ingat, makanya tertib berlalu lintas. Sebenarnya kalau tertib sih nggak bakal kena tilang. Betul. Ini di samping kita agar bertertib lalu lintas untuk terhindar dari korban kecelakaan lalu lintas. Siap. Di masa pandemi ini betul-betul kita harus menjaga kesehatan kita. Betul. Dengan cara 3M. 3M. Memakai masker, Memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, mencuci tangan. mencuci tangan. Itu jangan sampai dilupakan. Betul. Untuk Betul. kita selamat, untuk kita jaga semua harus bekerja sama, saling bahu membahu. Saling bahu-membahu, Sama. bersinergi. Cara berlalu lintas juga begitu, tidak Sama. bisa berdiri sendiri. Tidak bisa Kita berdiri tertib, rekan-rekan ada yang tidak tertib bisa celaka juga. Benar, benar. Kayak gitu. Kalau Siap. semua tertib, tidak akan terjadi kecelakaan. Sama dengan COVID. Sama dengan COVID. Memakai masker, Memakai sama masker, aman. Aman. Tapi kalau kita jangan sama masker, akan bahaya. Iya, betul sekali. Jadi kerjasama, kita tidak bisa kerja sendiri, kita kerjasama. Terima kasih Bapak. Makasih. Maju terus Polda Jatim dan Ditlantas Polda Jatim. Sesuai janji gue udah kembali lagi di Polda Jatim. Sekarang sudah bersama dengan Feby akan menjelaskan bagaimana cara kerja incar yang ada di mobil. Nah, Oke. boleh dong dijelasin gimana nih cara kerjanya? Iya, ini aplikasi Incar. Ya. Tadi kita kan udah jalan mulai dari Polisi Iya, 19 iya. sampai ke sini. Betul. Jadi aplikasi Incar ini bakalan otomatis nge-record semua pelanggaran yang sudah ada di jalan. Yang Secara tadi kita- otomatis? Oke, secara otomatis. Di sini kita bisa lihat ada pelanggarannya, ada truk dan lain. Ini otomatis langsung kesambung ke RI. Dari sini kita kirim ke pihak petugas e-tilang, dari petugas e-tilang di print, langsung dikirim ke masyarakat. Oke. Nah, kalau yang ini alat yang ada di mobilnya ini, kamera yang di atas ini depan, kalau dilihat nih sih gambarnya ini depan belakang ya? Depan belakang, dan ini ada videonya. Jadi masyarakat yang komplain saya merasa nggak melanggar, di sini ada videonya. Ada Jadi videonya. masyarakat bisa lihat hasil Siap. pelanggarannya. Jadi kalau secara gambar dan lain-lain ya ke cover semua ya, Ke-cover dari semua. segala, maksudnya dari segala sisi ya. Ya, pemilik, alamat pemilik semuanya pasti kebaca. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kan suka ada, loh, saya kena tilang di daerah sini misalnya, kayaknya itu bukan mobil saya deh, itu bukan saya deh. Itu nggak bisa juga ya, karena katanya ada titik koordinat dan alamat tempat di mana kena tilang ya. Benar sekali, kita ada titik koordinatnya, ada datanya, semuanya kami lengkap karena kan tersambung oleh RI-nya. Oh gitu. Data semua bisa disimpan di sini. Bisa dilihat ini data semua tersimpan di sini. Ini ada banyak pelanggaran yang sudah kita lewatin tadi. Oh gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang kena tilang nih, katanya di sini di dalam alat incar ini bisa dibuka langsung pasal-pasalnya apa-apa aja. Iya. Nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai helm, apa itu semua ada di sini ya? Ada. Jadi ini ada pelanggarannya ini ada yang pakai sabuk pengaman, lawan arus, terus overspeed ya, lewat batas kecepatan ya. Selain ini ada apa aja sih di incar ini? Di Incar ini sistemnya pelanggaran. Pelanggarannya aja gitu. Oke. Jadi semua pelanggaran pasti ke-record. Oke. Nah, kalau misalnya udah dia kena pelanggaran, dia kena tilang, terus kan otomatis terblokir tuh. Nah, by system itu akan dibuka nggak sih blokirnya? Syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi oleh yang kena tilang untuk biar dibuka blokirnya? Jadi bagi pelanggar nggak akan bisa mengurus berkas-berkas di Samsat. Jadi harus dibuka blokir dengan cara mendaftarkan diri di pelanggaran. Nanti kertas dari pelanggaran itu ada barcode. Di situ kita daftar bahwa kita melakukan pelanggaran. Kita udah pakai barcode ya? Iya, pakai barcode. Nanti kita mendaftarkan diri, registrasi lah. Registrasi untuk ikut sidang di kejaksaan. Kalau nggak gitu kita bisa bayar lewat Driva.
Oh gitu. Kalau misalnya udah memenuhi semua kewajibannya, misalnya kayak, oh ya udah dibayar apa segala macam dendanya, tilangnya, by system otomatis blokir dibuka. Dibuka. Dan bisa langsung urus berkas-berkas di Samsat. Oke, wow. Tuh, canggih banget udah alat incar ini. Jadi buat semua ya yang tertib berlalu lintas ya. Untuk mengingatkan agar masyarakat tertib berlalu lintas, bukan karena ada polisi berdiri, jadi harus selalu sadar akan tertib lalu lintas. Begitu. Jadi tertib berlalu lintas ini bukan karena oh ya jadi terpaksa harus tertib, harus disiplin, enggak. Harus membangun dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri untuk sadar tertib berlalu lintas dan peduli dengan pemakai jalan yang lain, karena bukan cuma kita doang, pemakai jalan yang lain juga ada dan aman buat semua. Begitu guys. Jadi kalau saya pribadi lebih memilih langsung ditilang sama kamu aja. Itulah incar, keren banget. Silahkan lihat-lihat nanti seperti apa sih layar yang ada di mobil. Check it out. Selamat siang, selamat datang di RTMC Polda Jatim. Dengan saya, Kompol Hendri Kusumawardana, Kasigar Polda Jatim. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami, Bribda Febi, di mana mobil incar kita sudah mendetek, mengcapture pelanggar-pelanggar yang ada di Polda Jatim. Dan ini rekan kami yang piket di RTMC, yaitu petugas etle, dan ini namanya surat konfirmasi etle dan juga incar. Ini jelas di sini tercapture kameranya dan juga nopolnya sangat jelas dari sebelum, sesaat, sesudah pelanggaran. Dan setelah itu langsung dicek sama petugas etle sesuai dengan data ERI yang ada. Langsung setelah itu dari petugas langsung mencetak surat konfirmasi, kemudian dikirim ke pelanggar yang sesuai alamat pelanggar tersebut. Jadi setelah terprint, kita langsung kirimkan, dan per hari mungkin sampai sekitar 500, karena tadi sudah dijelaskan. Dan setelah itu dari petugas kami langsung mengirimkan kepada alamat pelanggar tersebut, dan hari itu juga langsung terkirim. Dengan inovasi incar ini, per hari kita bisa mengcapture pelanggaran sekitar 500 lebih kasus pelanggaran lalu lintas yang ada di Polda Jatim ini. Dan dengan adanya inovasi incar ini juga sangat memudahkan dan juga sangat berarti, khususnya bisa mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang tidak terpasang kamera etle. Tadi kita sudah melihat ruang RTMC, dan sekarang kita bisa melihat ruang posko pengaduan etle dan incar kami. Ini ruang pengaduan etle dan incar Polda Jatim. Ruangan ini berfungsi untuk masyarakat, khususnya yang merasa mungkin ingin mengkonfirmasi dan juga mungkin ragu, bisa dilihat dengan adanya barcode di surat konfirmasi, bisa dicek di ruang pengaduan etle dan incar kami. Yes! Berakhir sudah kegiatan gue hari ini, tepatnya di Ditlantas
Polda Jatim. Tadi udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Dirlantasnya. Bagaimana beliau terinspirasi dari etle yang statis. Lalu lahirlah Incar yang lebih dinamis dan lebih mobile. Jadi di semua ruas jalan tertangkap langsung oleh kamera Incar yang canggih banget. Nah, jadi inilah merupakan bentuk pelayanan untuk semua masyarakat yang ada di Kota Surabaya dan yang ada di Jawa Timur. Buat kalian semua, hati-hati dalam berlalu lintas. Nah, jangan suka melanggar. Ayo tertib berlalu lintas. Kenapa? Karena yang pakai jalan bukan cuma kita doang. Yang lain juga pakai jalan. Mari sama-sama kita tertib berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Sukses terus untuk Ditlantas Polda Jatim. Sampai ketemu lagi di next episode bersama Om Di. Dah.